Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengertian dari kecerdasan interpersonal. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Imro'atul Hasanah NIM 79 dan saya Lailatul Komariah NIM 85. Materi yang akan kami bahas dalam presentasi hari ini yang pertama adalah pengertian dari kecerdasan interpersonal, yang kedua indikator kecerdasan interpersonal, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan interpersonal, yang keempat dimensi kecerdasan interpersonal, dan yang kelima adalah metode pengembangan kecerdasan interpersonal. Yang pertama, mengenai pengertian kecerdasan interpersonal akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Gardner tahun 1999, kecerdasan interpersonal didefinisikan sebagai interpersonal intelligence is the ability to understand other people, what them, how motivate them, how to work cooperatively with them, yang artinya kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain, meliputi kemampuan mengerti, memahami perasaan orang lain, menciptakan relasi, membangun relasi, dan mempertahankan relasi sehingga dapat bekerja sama secara baik, dengan suatu tim secara baik. Kemudian, kecerdasan interpersonal bisa diartikan sebagai kecerdasan sosial. Sebenarnya keduanya sama saja, namun penyebutannya yang berbeda. Anak yang memiliki kecerdasan ini akan cenderung terlihat baik, disukai banyak orang, dan memiliki banyak teman. Cara belajar terbaik bagi anak yang memiliki kecerdasan interpersonal adalah dengan berinteraksi dengan orang lain. Banyak cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kecerdasan ini. Salah satunya, pendidik memberikan tugas yang menarik, di mana tugas tersebut dapat dan harus diselesaikan secara berkelompok atau berpasangan. Yang selanjutnya, pendapat lain dari Syukur tahun 2008 mengenai kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami perasaan, mood seseorang, keinginan atau maksud seseorang. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami, merespon maksud, motivasi, sehingga dapat bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya dengan baik. Kemudian selanjutnya indikator kecerdasan interpersonal. Yang pertama yaitu senang berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, memiliki banyak teman. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal sudah pasti memiliki banyak teman. Yang kedua, mahir berhubungan dengan orang lain. Dapat berinteraksi dalam suasana apapun. Jadi dalam situasi menang ataupun kalah, mereka tetap berinteraksi dengan baik. Selanjutnya, pendengar yang baik, kemudian percaya pada orang lain dan mampu berkomunikasi dengan baik serta dapat berempati. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan interpersonal. Yang pertama, menurut Safarina tahun 2005 ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan interpersonal. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik ini bisa disebut dengan faktor keturunan. Kecerdasan interpersonal Kecerdasan interpersonal dalam faktor genetik merupakan kecerdasan yang sudah ada terkait dengan syaraf-syaraf yang ada pada otak. Kemampuan untuk merespon dan mengolah tergantung pada kematangan individu tersebut. Semakin cepat meresponnya, maka semakin baik. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kecerdasan interpersonal. Ada 4 yang termasuk dalam faktor lingkungan. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Dari faktor keluarga ini mencakup pola asuh, stimulasi yang diberikan orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian pengajaran. Yang selanjutnya ada faktor pendidikan. Di sekolah, guru dapat mengajarkan anak untuk bekerja sama dengan temannya, dengan contoh membangun puzzle bersama, menyelesaikan tugas bersama, dan lain sebagainya. Kemudian teman bermain baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah juga sangat berpengaruh terhadap pengembangan kecerdasan
interpersonal anak. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Saya akan menjelaskan mengenai dimensi kecerdasan interpersonal. Menurut Anderson, dalam Shafira 2015 mengatakan bahwa kecerdasan interpersonal memiliki 3 dimensi utama, di mana ketiga dimensi utama tersebut merupakan sebuah satu kesatuan yang utuh dan ketiganya saling mengisi satu sama lainnya. Berikut adalah 3 kecerdasan dimensi interpersonal. Yang pertama adalah sensitivitas sosial atau social sensitivity, adalah kemampuan yang mampu merasakan dan mengamati reaksi-reaksi atau perubahan yang seseorang tunjukkan, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Anak yang mempunyai sensitivitas sosial tinggi akan dengan mudah memahami serta menyadari adanya reaksi-reaksi tertentu dari orang lain, entah itu reaksi positif ataupun reaksi negatif. Kedua, dimensi kecerdasan interpersonal yang kedua adalah kewaspadaan sosial atau social insight, kemampuan seseorang guna memahami dan mengerti serta mencari pemecahan dari masalah yang efektif dalam berinteraksi sosial, sehingga masalah-masalah tersebut tidak akan menghambat dan menghancurkan hubungan sosial yang telah dibangun. Di dalamnya juga terdapat kemampuan dalam memahami situasi dan etika sosial, sehingga anak mampu menyesuaikan dirinya dengan situasi apapun. Dasar interpersonal yang ketiga adalah komunikasi sosial atau social communication, adalah penguasaan keterampilan komunikasi sosial, merupakan kemampuan individu untuk mengemukakan proses komunikasi dalam menjalin dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Dalam proses menciptakan, membangun, dan mempertahankan relasi sosial, maka seseorang membutuhkan sesamanya. Tentu saja sarana yang digunakan untuk itu adalah komunikasi, yaitu mencakup baik komunikasi verbal, non-verbal maupun melalui komunikasi fisik. Keterampilan komunikasi yang baik harus dikuasai untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Selanjutnya adalah metode dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak usia dini. Yang pertama adalah melalui bermain. Kata bermain mungkin terdengar kurang serius, hanya untuk mengisi waktu luang saja bagi anak. Walaupun begitu, kegiatan bermain bagi anak-anak merupakan kegiatan yang sangat dan mutlak dibutuhkan, sebab dunia anak adalah dunia bermain. Bagaimana mereka memahami dunianya adalah melalui bermain. Ayrton 1998 dalam teori perkembangan sosial mengatakan bahwa kegiatan bermain merupakan sebuah sarana sosialisasi bagi anak. Dengan bermain, kadar interaksi anak akan meningkat. Kadar interaksi tersebut dimulai dari bermain sendiri yang kemudian dilanjutkan dengan bermain secara bersama-sama. Oleh sebab itu, dalam konteks ini akan tampak bahwa anak yang dibiasakan bermain akan lebih mudah menerima kehadiran orang lain dan berinteraksi dengan orang lain. Semakin banyak anak bersosialisasi dengan orang lain, maka semakin mudah pula ia akan menerima kehadiran orang lain. Yang kedua adalah dengan bercakap-cakap. Permainan anak dengan pola bermain bernyanyi atau mendengarkan dialog yang dimaksudkan adalah untuk mengisi waktu permainan itu dimainkan atau diawali serta diselingi dengan nyanyian dan dialog menjadi inti dalam permainan tersebut. Permainan anak yang dilakukan dengan bernyanyi dengan irama tertentu, misalnya bertepuk tangan, melakukan gerakan fisik tertentu, mengucapkan kata-kata atau hal-hal adalah sesuatu yang disukai oleh anak-anak. Pola permainan ini pada umumnya dilakukan secara berkelompok dan permainan ini mayoritas dimainkan oleh anak perempuan.
Sifat permainan ini pada umumnya itu reaktif, interaktif yang mengekspresikan pengenalan tentang lingkungan, hubungan sosial, tebak-tebakan, dan sebagainya. Permainan dengan bernyanyi serta berdialog melatih anak dalam bersosialisasi, bersifat responsif, komunikatif, dan menghaluskan budi pekerti. Metode untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal yang ketiga adalah dengan mengerjakan proyek. Brodikam dan Koppel mengatakan anak-anak perlu diberi kesempatan untuk merancang kegiatan, bermain untuk mempelajari sesuatu secara bersama-sama. Untuk itu, anak-anak perlu dibekali dengan pengetahuan awal serta alat-alat yang diberikan untuk kegiatan proyek tersebut. Kegiatan proyek tidak sulit bagi anak-anak TK dan KB yang ada di perkotaan karena mereka terbiasa melakukannya. Sebaliknya, untuk anak TK dan KB yang ada di pedesaan, bimbingan dari guru masih sangat dibutuhkan. Kegiatan proyek sendiri bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam mengorganisasikan teman sebayanya melalui kegiatan merencanakan dan melaksanakan sesuatu. Metode pengembangan kecerdasan interpersonal yang ketiga itu ada bercerita. Karena dengan bercerita, anak akan mendapatkan gambaran serta imajinasi tentang kehidupan sosial yang baik, di mana dalam bercerita itu banyak diberi contoh tentang kehidupan sosial. Yang kelima adalah melakukan stimulasi seperti bermain teka-teki dan permainan yang membutuhkan imajinasi. Melakukan stimulasi atau yang membutuhkan imajinasi ini kebanyakan dilakukan dengan metode role play, di mana anak akan berperan sebagai sesuatu dan memerankannya sesuai dengan tokoh yang ia perankan. Dan itu anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya sehingga akan melatih kemampuan bersosialisasi anak. Yang keenam itu ada cara lain yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak. Yang pertama itu ada dorong anak untuk bekerja kelompok. Yang kedua, membantu anak untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga itu adalah menyediakan permainan kelompok untuk dimainkan anak-anak secara bersama-sama. Yang keempat, mendorong anak untuk bergabung dalam kelompok atau sanggar anak. Adalah penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, baik itu kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.